Oke, sekarang kita akan bahas tentang turunan fungsi. Nah, di sini sebelum kita bahas soal turunan, alangkah sebaiknya kalian tahu itu dulu apa saja bentuk turunan fungsi aljabar dan turunan trigonometri. Di sini sudah aku buatkan bentuk-bentuknya, dan mohon maaf, ini mungkin tidak bagus, tetapi ini bisa membantu kalian untuk menjawab soal yang berhubungan dengan turunan fungsi. Soal pertama, katanya jika fx sama dengan 8x pangkat 2, maka turunan pertama fx adalah, ini bentuk turunan tadi, maka jika fx 8x pangkat 2, turunan pertamanya adalah yang pangkat yang ini, kalikan ke depan, berarti 2 kali 8, 16, x pangkat 2 kurang 1, maka 16x. Jadi ingat, untuk turunan itu pangkatnya dikurangi 1. Soal nomor 2, kita disuruh mencari nilai turunan pertama dari x-nya 2. Berarti kita cari dulu nilai turunan pertama dari fungsi ini. Turunannya berarti 3x pangkat 2, turunannya 2 kali 3, 6. X pangkat 2 pangkat dikurangi 1, 1 tidak dituliskan. Ditambah, turunan X itu adalah 1, pangkatnya 1 dikalikan ke depan 1. Untuk yang min 3 ini turunannya 0. Nah, kita masukin nilai 2-nya, X sama dengan 2, berarti 6 dikali 2 ditambah 1. 6 kali 2, 12, 13. Sekarang kita masuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sudah masuk itu perkalian fungsi x kurang 7 dikali x kuadrat tambah 3x kurang 1. Berarti kita misalkan dulu, misal U sama dengan x kurang 7. Jadi turunan U itu adalah 1. Sekarang V-nya x kuadrat ditambah 3x kurang 1. Berarti turunan V itu adalah 2x ditambah 3. Sekarang kita bisa mencari turunan Y, yaitu U aksen V ditambah V aksen U, kalau bentuknya U dikali V. U aksen nilainya 1, masukin 1. V nilainya fungsi x kuadrat ditambah 3x kurang 1, ditambah V aksen nilainya 2x tambah 3 dikali U x kurang 7. 1 dikali apapun itu hasilnya itu juga, berarti ini dikalikan ke dalam x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 ditambah, ini kita kalikan satu-satu dulu, 2x dikali x 2x kuadrat, 2x dikali min 7 min 14x, 3 dikali x 3x, 3 dikali min 7 itu min 21. Berarti x kuadrat ditambah 2x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat. Yang x pangkat 1 kita operasikan dengan x pangkat 1, berarti 3 ditambah 3, 6 dikurang 14 itu min 8x. Min 1 ditambah min 21. Min 1 ditambah min 21, utang 1, utang 21, berarti utangnya menjadi 22. Baiklah, kita coba menjawab soal nomor 4. Di sini kita disuruh mencari nilai turunan pertama, yang mana x-nya nanti adalah 1/4. Jadi kita cari dulu turunan dari fungsi fx, yaitu ini kan bentuknya perkalian fungsi turunan. Jadi nanti kita pakai rumus bentuknya U aksen V ditambah V aksen U. Kita misalkan dulu U-nya 2x dikurang 3 dipangkat 3, sehingga U aksennya ini aturan rantai, kita turunkan dulu yang pangkatnya, berarti 3 dikali 2x dikurang 3, pangkatnya dikurangi 1, baru yang turunannya, baru yang di dalamnya kita turunkan, sehingga turunan 2x kurang 3 itu adalah 2. Kita kalikan 3 kali 2 itu adalah 6 dikali 2x kurang 3 pangkat 2. Sekarang yang V-nya itu adalah 6x ditambah 1. Sehingga V aksennya turunan 6x itu adalah 6.
Kita masukin nilai U aksen 6 dikali 2X kurang 3 di pangkat 2 dikali V 6X ditambah 1 ditambah V aksennya 6 dikali U 2X kurang 3 dipangkatkan 3. Karena kita mencari F aksen seperempat, kita langsung saja masukin nilai seperempatnya, tidak usah kita operasikan. 6, X-nya kita ganti seperempat, dikurang 3, dipangkatkan 2. Semuanya kita ganti dengan seperempat, tambah 1, 6 dikali 2 kali seperempat, dikurang 3 pangkat 3. Ini 2 dibagi 4, itu sama-sama bagi 2, 1, 2. Ini juga 1, 2. Ini 1, 2. Jadi yang seperempat itu jadinya 6. Sehingga 6 dikali setengah dikurangi 3. Setengah kurang 3 itu negatif 2 setengah. 2 setengah itu sama juga dengan 5/2. Dikali, ini maaf, ini 6 kali 4. Ini 3 ya, maaf. Bagi sama-sama bagi 2, berarti 6 bagi 2 itu 3. 3/2 ditambah 1, itu adalah 5/2. Sama dengan 1 setengah ditambah 1, itu sama dengan 2 setengah, berarti 5/2 juga. Ditambah 6, ini setengah dikurangi 3, tadi itu min 5/2, dipangkatkan 3. Dan lupa di sini pangkatnya 2. Ini negatif dipangkatkan genap, itu hasilnya positif. 5 pangkat 2 itu 25/4 dikali 5/2 ditambah 6. Ini negatif, ini dipangkatkan 3, itu hasilnya negatif. Berarti 5 pangkat 3 itu 125. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi yang ini kita kalikan, 5 kali 25 itu 6. 6 dikali 125/8. Positif dikali negatif itu negatif. 6 dikali 125/8. Karena ini sama, ini juga sama, berarti hasilnya itu adalah 0. Sekarang soal nomor 5. Ini kita disuruh mencari turunannya saja. Langsung saja Y aksen pertama. Turunan pertamanya, berarti turunan X pangkat 5. 5 dikali X-nya 5 kurang 1, 4. Dikurang 1 kali 3. Pangkat 0 itu 1, berarti turunannya adalah 5X pangkat 4 dikurangi 3. Sekarang soal nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal nomor 6 itu turunan dari akar X. Y sama dengan akar X. Kita rubah dulu akar X ini menjadi pangkat pecahan. Akar 2 itu setengah. Ingat lagi, akar itu asalnya adalah dari bilangan yang berpangkat pecahan. Jadi, kita rubah dulu akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan. Karena di sini akar 2, berarti X-nya itu 1, berarti 1/2. Baru kita bisa turunkan, setengah kita kalikan ke depan, X setengah pangkatnya dikurangi 1. Sehingga 1/2 X setengah dikurangi 1 itu adalah min setengah. Karena dia negatif, kita jadikan dia bilangannya berpangkatnya positif. Ingat lagi, A pangkat min M itu sama juga dengan 1/A pangkat M. Kalau kita mau mengubahnya dari pangkat negatif menjadi pangkatnya positif. Sehingga kalau kita rubah dia, X ini berarti 2, yang pangkat negatif ini ke bawah, berarti dia X pangkat setengah. Sekarang di soal itu jawabannya tidak ada yang pangkat setengah, berarti kita bisa rubah lagi dari pangkat pecahan menjadi akar. Berarti 2 akar X. Baiklah, kita masuk itu soal nomor 7. Yang mana di sini bentuknya masih sama seperti yang tadi, yaitu bentuk U dikali V. Jadi kita cari dulu U aksennya. U1 kurang X pangkat 2 sehingga turunan U bentuk rantai, berarti pangkatnya dulu 2 dikali 1 kurang X, pangkat 1 enggak dituliskan, dan turunan min X itu adalah min 1. Sehingga turunannya 2 kali min 1 itu min 2 dikali 1 kurang X. Terus V 2X ditambah 3, sehingga turunan V itu adalah turunan 2X itu 2. Sekarang kita masukin
Rumusnya U aksen V ditambah V aksen U. Masukin nilai U aksen min 2 dikali 1 kurang X dikali V 2X ditambah 3 ditambah V aksen. V aksen itu nilainya 2 dikali U 1 dikurang X pangkat 2. Sebelum kita mengerjakan ini, kalian harus tahu bentuk jawaban soalnya gimana ya. Karena kalau kita asal-asal mengoperasikannya, nanti bakalan susah untuk mendapatkan jawabannya. Kalian harus jeli dulu untuk melihat jawaban yang disediakan. Di sini ada 1 kurang X atau 1 ditambah X. Jadi, udah sampai di sini, kita harus lihat apa yang sama dari bentuk turunan yang kita dapatkan. Di sini ada 1 kurang X. Maaf. 1 kurang X di kiri, dan di kanan juga ada 1 kurang X. Berarti ini bisa kita keluarkan menjadi 2. Jangan lupa, 2-nya ikut juga. 1 kurang X dikali, karena di sini kita ambil 2-nya saja, berarti negatifnya ikut ke dalam, berarti 2X ditambah 3 ditambah 1 kurang X. Karena di sini 1 kurang X-nya per pangkat 1, kita keluarkan 1 ke sini, berarti tinggal lagi 1 kurang X-nya 1 untuk yang dalam. Kalau dikalikan 2 kali 1 kurang X ini dikalikan ke dalam, hasilnya ini. Nah, kalau 2D1X dikalikan 2 dikali 1 kurang X kali 1 tambah kurang X itu hasil ini. Jadi kita hanya mengeluarkan tanpa mengubah hasilnya. Sehingga 2 dikali 1 kurang X ini min 2 min dikali min 2X berarti min 2X ditambah min X berarti min 2X ditambah min X itu adalah min 3X. Lalu negatif dikalikan 3, negatif 3 ditambah 1, berarti min 3 ditambah 1 adalah min 2. Maaf. Kita lihat jawabannya masih belum ada, karena di sini banyak negatif-negatifnya. Kita bisa keluarkan juga negatifnya menjadi, biasanya kan X di depan, kita keluarkan negatifnya. Berarti X ditambah, maaf, dikurangi 1. Min X, min dikali X itu min X, min dikali min 1 itu positif 1. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan negatif ini. Sekarang negatif ini kita keluarkan juga. Min dikali 3X ditambah 2. Sekarang ini negatif. Negatif ini dikali negatif itu adalah positif. Sehingga jawabannya X dikurangi 1, 3X ditambah 2. Adalah D. Sekarang kita masuk soal nomor 8. Katanya di sini fungsi X-nya masih dalam bentuk akar. Sama seperti tadi, kita ubah dulu akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan. Karena ini pecahan, maaf, karena ini akar 2, berarti dia pangkatnya setengah. Baru kita cari turunannya. Ini aturan rantai juga, berarti setengah dikali 6X ditambah 7. Lupa tuh X-nya. Ditambah 7, pangkatnya setengah, dikurangi 1, lalu baru yang di dalamnya kita turunkan. Berarti turunan 6X itu adalah 6. 6 dibagi 2 itu adalah 3, sehingga 3 dikali 6X ditambah 7 pangkat min setengah. Sama dengan tadi ya, kita ubah dulu yang pangkat negatif ini menjadi pangkatnya positif. Berarti 3 per yang pangkat setengah ke bawah, 6X ditambah 7 pangkat setengah. Sehingga 3 per akar dari 6X ditambah 7. Di sini kita disuruh mencari nilai F aksen 3 turunan X-nya 3. Kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 3 dikali 6 kali 3 ditambah 7. Sehingga 3 per 6 kali 3 18 ditambah 7 akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jawabannya 3/5 itu adalah B.
soal nomor 9 kita disuruh nantinya mencari F0 dan 6 dikali turunan F0. Sekarang kita cari dulu X-nya sama dengan 0, belum kita turunkan. Kita ganti X-nya dengan 0, berarti 0 dikali, maaf, 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 5 per 0 ditambah 6. Berarti 0, 3 kali 0 kuadrat itu 0, dikurangi 5 per 0 tambah 6. 6 berarti 0 kurang 5 negatif 5 per 6. Sekarang kita cari turunan F. Turunan F ini karena dia pecahan, nanti bentuknya adalah U per V. Kita cari dulu U-nya. U-nya 3X kuadrat dikurang 5. Turunan U itu adalah 6X. Dan V yang bagian bawah, X ditambah 6. Sehingga turunan X itu adalah, turunan V, maaf. Yang X itu adalah 1. Kita masukin ke rumus. F aksen U aksen V karena dia tambah, maaf, pembagian. Berarti itu dikurang, kalau perkalian itu ditambah. Kalau pembagian itu ada pernya V kuadrat. Kita masukin U aksennya adalah 6X kali X tambah 6 dikurangi V aksennya nilainya 1 dan U 3X kuadrat dikurangi 5 per V kuadrat X ditambah 6 pangkat 2. Kita masukin langsung X-nya sama dengan 0. Berarti ganti X-nya semuanya dengan 0. 0 ditambah 6 dikurangi 1. 3 kali 0 pangkat 2 tambah 5. Maaf, kurang 5. Bar 0 ditambah 6 pangkat 2. 6 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 0 ditambah 6. Berarti 0 dikali 6 itu adalah 0. Dikurangi 1 dikali 3 kali 0 kuadrat itu 0. Kurang 5, min 5. Berarti min 1, 0 dikurang min 5 per 6 kuadrat. Dapatnya di sini, ini min kali min positif, berarti 5 per 3, 6. Sekarang kita bisa mencari, maaf, F0 ditambah 6 dikali turunan F0. Berarti F0 tadi kita dapatkan itu adalah min 5 per 6. Lalu 6, maaf, ditambah 6 dikali 5 per 3, 6. 6 per 3, 6 bisa bagi 6. Jadi min 5 per 6 ditambah 5 per 6 hasilnya adalah 0. Jawabannya itu adalah C. Oke, kita jawab soal nomor 10. Di sini ada gabungan dari materi inverse, F inverse. Setelah kita mencari F inverse, kita disuruh mencari turunan dari F inverse. Sehingga sekarang kita cari dulu F inverse-nya. Ingat lagi materi inverse fungsi. Di sini aku kasih itu rumusnya langsung saja. Kalau AX ditambah B per CX ditambah D, ingat inverse X, fungsi X-nya itu adalah DX dikurang B per A kurang CX. Ingat ya, ini harus diingat. Oke, dari soal, A-nya itu adalah 3, B-nya min 2, C-nya 1, D-nya 4. Sehingga F inverse-nya itu adalah kita langsung pakai rumus saja. DX berarti D 4, X kurang B, B-nya min 2, per A 3, dikurang CX, C-nya itu C 1, X. Lalu 4X ditambah 2 per 3 kurang X. Coba perhatikan di bawah. Kita ubah yang ini, negatifnya keluar, berarti X dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Min kali min nanti kan positif 3. Karena pembagian berarti min 4X, ini kan bagi negatif. Min 4X positif bagi negatif 2 per X kurang 3. Lalu baru kita bisa mencari turunan dari fungsi apa? Fungsi F inverse tadi. Ini U per V. Bentuknya U per V. Berarti kita cari U aksennya. U-nya min 4X kurang 2. U aksennya itu adalah min 4. Lalu V-nya X kurang 3. Turunan V aksennya adalah 1. Sehingga turunan dari
dari fungsi F inverse adalah U kali V, koefisien V, dikurang P aksen U per V kuadrat. Sehingga U aksennya itu adalah min 4 dikali X kurang 3 kurang 1, V aksen 1 kali min 4X kurang 2 per V-nya X kurang 3 dipangkatkan 2. Kita kalikan ke dalam, berarti min 4 kali X berarti min 4X. Min 4 dikali min 3 itu positif 12. Dan 4X min 1, ya ini min ya, min 1 kali min 4X positif 4X. Min 1 dikali min 2 positif 2 per X kurang 3 pangkat 2. Negatif 4X ditambah 4X itu 0. 12 ditambah 2, 14 per X kurang 3 pangkat 2 hasilnya E. Oke, sekarang kita jawab soal nomor 11. Di sini, ini tentang definisi turunan. Ingat lagi, definisi turunan itu adalah berasal dari limit, ya. Limit H menuju 0, F tambah H dikurangi FA per H. Ingat ya, ini adalah definisi turunan yang berasal dari limit. Lalu, di soal itu ada X. Namun, di sini pada definisi turunannya itu adalah ada H, berarti kita ganti saja hanya dengan H dengan min X. Ya, karena di sini hanya min X, ya. Kita substitusi hanya sama dengan min X, sehingga X itu adalah min H. Dari soal itu limit X menuju 0, F A kurang X dikurang FA per X. Sekarang kita ganti X-nya sama dengan H, min H ya, yang dari kita substitusi tadi. X sama dengan min H, ganti X-nya dengan min H. Sehingga limit X menuju 0, F A dikurang min H dikurang FA per min H. Sehingga limit X menuju 0, F A tambah H dikurang FA per min H. Coba perhatikan lagi pada definisi turunan ini, ya. Kalau kita keluarkan itu negatif yang di bawah, berarti menjadi limit X menuju 0, A ditambah H kurang FA per min H. Maaf, minnya udah dikeluarkan per H, berarti sama juga dengan negatif dari turunan A. Jawabannya itu adalah B. Oke, soal nomor 12 itu dari bentuknya memang agak susah sih, tapi sebenarnya nggak juga susah. Itu D per DX itu adalah notasi. D per DX itu adalah notasi, itu sama juga misalnya dengan G aksen atau F aksen, maksudnya turunan F, ya. Ini D per DX itu adalah turunan. Kita disuruh mencari turunan G dari X-nya nanti itu udah berubah nilainya akar dari X kuadrat ditambah 4. Biasanya nih kalau mencari turun yang ada nilainya, kita turunkan dulu. Tetapi di sini ada penambahan X-nya atau variabelnya. Kita bisa langsung substitusi, tapi beda lagi dengan yang hanya nilai X-nya itu adalah konstanta. Ini contohnya seperti fx dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Nah, ini misalkan kita mencari turunan 1, turunan dari X-nya 1, berarti kita turunkan dulu, bukan? Kita turunkan dulu fungsi F-nya, berarti 2X ditambah 2, lalu baru kita ganti nilai X-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau disubstitusi langsung, berarti misalnya F1, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 5, hasilnya itu 1 tambah 2, 3, 8. Jadi, kalau untuk di substitusi langsung, kalau nilainya X itu konstanta, tidak bisa
Kalau untuk turunannya, terus turunannya berapa lagi? Nanti kan 0. Nah, tetapi kalau misalkan efeknya ini, fungsi X-nya, kita disuruh mencari turunan dari X ditambah 1. Hasilnya berapa? Cara pertama, kita turunkan dulu fungsi X-nya, berarti 2X ditambah 2. Baru kita ganti nilai X-nya, X tambah 1. 2 dikali X ditambah 1 tambah 2. Berarti 2X ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 2X ditambah 4. Sekarang, cara kedua, kita substitusi dulu fx-nya. Fx tambah 1 berarti X kuadrat. Berarti X tambah 1 dikuadratkan ditambah 2 kali X ditambah 1 tambah 5. Berarti ini kita kuadratkan X kuadrat, X dikali 1, X dikalikan 2 berarti 2X, 1 kuadrat 1, ditambah 2X ditambah 2 ditambah 5. Berarti X kuadrat ditambah 4X, lalu 1 tambah 2, 3, tambah 5, 8. Setelah kita substitusi, baru kita turunkan, berarti 2X ditambah 4. Bukankah ini hasilnya sama? Jadi, kita bisa menurunkan yang mana nanti untuk X-nya ini, kalau ada penambahan bisa kita substitusi dulu, baru kita turunkan. Namun, kalau dia hanya untuk konstanta saja, kita turunkan dulu, baru kita masukin nilai X-nya. Oke, kembali ke soal nomor 12 tadi. Jadi, karena di sini ada penambahan X-nya, maksudnya penambahan sesuatu, selain konstantanya, berarti kita bisa ganti dulu substitusi G-nya. G akar X kuadrat ditambah 4 dari Gx-nya. Gx-nya adalah yang ini, perhatikan ini. Berarti X kita ganti dengan X kuadrat. X-nya ganti dengan X kuadrat ditambah 4 dikali akar X kuadrat, masukin nilainya. X kuadrat ditambah 4, kita kuadratkan, dikurang 4. Ya. Berarti di sini X kuadrat ditambah 4. Ini kalau akar A, kita kuadratkan berarti nilainya adalah A. Akarnya menjadi hilang. Akar A dikali akar A itu A. Jadi di sini dikali X kuadrat ditambah 4 dikurang 4. X kuadrat ditambah 4. Ini dikali, ini habis 0 berarti akar X. Berarti akar X kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 4 itu adalah X. Nah, ini bentuknya perkalian U dikali V. Jadi kita cari dulu U-nya, kuoksennya. Berarti ini U kita jadikan bilangan berpangkat pecahan. Berarti X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan setengah. Sehingga turunannya adalah setengah dikali X kuadrat ditambah 4, setengah dikurangi 1. Turunan 2X itu adalah 2. Turunan X pangkat 2 itu adalah 2X. Berarti 2 dibagi 2 habis. Berarti X per, ini kan pangkatnya min setengah. Kita pindahkan ke bawah seperti yang tadi. Berarti X kuadrat ditambah 4. Pangkat setengah. Berarti sama dengan X per akar dari X kuadrat ditambah 4. V-nya itu adalah X, sehingga V aksen itu adalah 1. Kita masuk itu turunan dari, sehingga turunan D yang dimintakan ini turunan dari G yang ini. Berarti D per dx dari G akar dari X kuadrat ditambah 4 sama dengan U aksen P ditambah P aksen U. Ya. Jadi U aksennya nilainya ini U aksen X per akar X kuadrat ditambah 4 dikali V adalah ini X kali X ditambah V aksen nilainya 1 dikali U-nya ini akar X kuadrat ditambah 4. Berarti X dikali X itu X kuadrat per akar X kuadrat ditambah 4 ditambah 1 dikali apapun itu hasil itu juga 4. Ini kita kali silang. Berarti ini anggap saja per 1. X kuadrat kali 1 X kuadrat, akar ini karena dia sama berarti sama seperti yang tadi. Akar A dikuadratkan, sampai akarnya hilang, jadi ditambah
X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat ditambah 4. X kuadrat ditambah X kuadrat itu adalah 2X kuadrat ditambah 4 per akar X kuadrat ditambah 4. Jadi kita substitusi dulu nilai Gx-nya ya, X kuadrat ditambah 4, baru kita turunkan. Jadi jawabannya di sini adalah 2X kuadrat ditambah 4 per akar X kuadrat tambah 4. Jadi hasilnya P. Baik, di sini kita masuk soal 13 itu udah aplikasi turunan. Pada video pertama tadi di awal itu sudah diberikan itu bentuk aplikasi turunan itu. Ada untuk fungsi naik dan fungsi turun. Katanya kalau dia naik itu jika turunan fx-nya itu besar dari 0. Jadi kita harus cari dulu untuk turunan fx-nya, baru nanti kita cari himpunannya. Untuk ini y-nya ini bentuknya u per v, jadi kita cari dulu u-nya, kuotiennya juga. Berarti turunan u itu adalah 2x untuk v, x tambah 1. Turunan v itu adalah 1. Sehingga y aksen, u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. U aksennya 2x dikali vx tambah 1 dikurang v aksen itu nilainya 1 dikali x kuadrat per vx tambah 1 dikuadratkan. Jadi kita kalikan satu-satu, 2x kali x 2x kuadrat, 2x dikali 1 itu 2x dikurang x kuadrat per x ditambah 1 dikuadratkan. 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah 2x per x tambah 1 kuadrat. Karena kita mencari himpunan x-nya, jadi ini bisa kita keluarkan x-nya. Karena dia sama, berarti x dikali x kuadrat ditambah, maaf, kenapa kuadrat lagi? Berarti x dikali x ditambah 2 dikali x per x ditambah 1 kuadrat. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Untuk x, yang ini, perhatikan yang ini. Berarti untuk x, dikali x tambah 2, maka nanti x1-nya itu adalah 0, dan x2-nya adalah, kebalikan dari positif 2 adalah negatif 2. Dan untuk x ditambah 1 kuadrat, berarti kita hanya butuh x tambah 1, berarti x-nya adalah min 1. Kita buatkan garis himpunannya. Berarti 0 min 1, berarti min 1 ini nggak berguna juga sih, karena di sini ada juga lagi min 2. Berarti antara min 2 dan 0, kita uji dia ke X yang di sini, yang ditanda hijau ini. Berarti kita misalkan untuk sebelah kanan 0, kita ambil 10, misal, kita ujinya. Kita ambil 10. Berarti 10, X-nya ganti dengan 10, dikali 10 ditambah 2 per 10 ditambah 1 pangkat 2. Ini positif-positif, hasilnya nanti positif, nggak usah dicari. Untuk nanti yang bagian antara min 2 dan 0, itu kita ambil X-nya sama dengan min 1. Jadi, min 1 dikali min 1 ditambah 2 per min 1 ditambah 1 pangkat 2. Min 1 ditambah 2 itu 1, berarti min 1 dikali 1 berarti negatif per positif, itu hasilnya nanti negatif. Dan untuk sebelah kiri dari min 2, kita ambil itu negatif 10 supaya mudah mengalihkannya. Berarti min 10 ya ditambah 2 per min 10 ditambah 1 dipangkatkan 2. Negatif 10 ditambah 2 itu 8, min 8. Min dikali min itu positif. Min 10 ditambah 1 itu min 8. Min 8 itu dipangkatkan 2 itu juga positif. Nanti hasilnya juga positif. Nah, jadi di sini positif, negatif, positif. Jadi himpunannya kita ambil itu, karena dia besar, kita ambil tuh yang positif ya. Ingat tadi, dia naik jika turunannya itu besar dari 0. Jadi kita ambil yang positif. Sehingga X, dari kiri dulu, kecil dari min 2, atau X besar dari 0. Namun, coba perhatikan di sini, ya, jawabannya nggak ada. Tetapi, kan sebelah kiri itu adalah negatif tak hingga, kita bisa ambil itu
negatif tak hingga kecil X kecil dari min 2 dan X-nya besar dari 0. Sekarang kita masuk soal nomor 14. Di sini kita disuruh mencari nilai P untuk luas daerah yang diarsir. Ini aplikasi turunan, yang mana itu untuk luas itu kalau maksimumnya itu L aksen luas. Maaf. Untuk dia maksimum L aksen itu luas, turunan luas itu adalah 0 untuk dia maksimum. Jadi di sini yang diketahui panjang itu P dan tinggi itu Q. Kita disuruh mencari nilai P ya. Sama dengan luas maksimumnya berapa. Maksudnya nilai P-nya itu nanti berapa untuk luas maksimumnya. Diameternya itu adalah P. Diameter, maaf, D saja. Diameter itu adalah P. Sehingga jari-jarinya adalah setengah dari diameter, berarti setengah dari P. Keliling lingkaran kita tahu rumusnya itu. Maaf. Keliling lingkaran itu adalah Pi kali R. Sehingga Pi dikali R itu kita masukin ganti nilai R-nya setengah P. Ini sama juga setengah Pi per 2. Pi kali P, maaf, Pi per 2. Pi kali P per 2. Dari soal, keliling yang diarsir itu adalah 100. Maka dari gambar kita bisa tentukan kelilingnya didapatkan dari kiri. Keliling dari kiri Q ditambah di atas P, ke kanan itu Q juga, dan juga dari setengah lingkarannya. Kita dapatkan itu dari P per 2, keliling lingkaran. Kita masukin nilai keliling itu 100. Q ditambah Q 2, Q ditambah P ditambah P per 2. Karena kita di sini hanya mencari P, jadi kita substitusi aja nilai Q-nya, kita pisahkan. Q-nya berarti 100 kurang P pindah ruas kurang P per 2 sama dengan 2 Q. Sehingga Q itu 100 kurang P kurang P per 2 sama dengan Q. Jadi nanti 50 kurang Pi per 2 kurang Pi per 4 sama dengan Q. Kita udah dapatkan nilai Q, jadi kita bisa substitusi nilai Q nanti ke luasnya, sehingga kita dapatkan nanti nilai P. Sekarang kita cari dulu L, luasnya. Luas yang diarsir itu adalah luas persegi dikurang luas lingkaran. Luas persegi itu rumusnya P kali Q, panjang kali lebar, panjangnya P, lebarnya Q, dikali rumus luas lingkaran itu setengah pi R kuadrat. Berarti, maaf ini lingkarannya setengah, ya maaf. Jadi luas lingkaran itu pi R kuadrat, sehingga rumus setengah lingkaran itu setengah kali pi R kuadrat. Kita masukin nilai R-nya, sehingga setengah pi kali R, nilainya itu R setengah P pangkat 2, berarti P kali Q kurang setengah P, setengah dipangkatkan itu seperempat P kuadrat. Kita kalikan ke dalam, berarti P kali Q, setengah kali seperempat itu 1/8 Pi P kuadrat. Tadi Q-nya dapatkan 50 Pi per 2, ya, per Pi per 4. Kita ganti nilai Q-nya. Berarti ini 50 dikurang Pi per 2, ya, perhatikan ini, nilai Q-nya kita substitusi, kita ganti, kurang Pi P per 4, dikurang 1/8 Pi P kuadrat. Jadi di sini udah dalam bentuk P semua. Ini kita kalikan ke dalam, P kali 50 berarti 50 P, kurang P kali Pi kuadrat per 2, dikurang Pi P kuadrat per 4. Kurang 1/8 Pi P kuadrat. Jadi kita operasikan yang sama, berarti yang sama ini hanya Pi P kuadrat, berarti Pi kuadrat per 2, yang ini kita kurangi negatif tambah negatif itu negatif. Berarti 1/4 dengan 1/8 itu 1/4 ditambah 1/8. Itu 4 kali 1 4, atau penyebutnya saja kita samakan, berarti 8 bagi 4 itu 2.
kali 1 2 ditambah 1 ini 3/8. Berarti ini negatif 3/8 pi p kuadrat. Ingat tadi luas maksimumnya itu turunan dari luasnya itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu luasnya ini terhadap P. Turunan 50P itu adalah 50. Lalu turunan P kuadrat per 2 ini setengah ya. P kuadrat ini berarti kita turunkan 2 dikali ke depan setengah. P pangkat 2 dikurang 1 berarti P. 2 bagi 2 habis. Pangkatnya 1 tidak dituliskan berarti P. Dikurang 3/8 ya. Itu yang ini 3/8 ini kan 2 kalikan ke depan. Terus yang pangkatnya dikurangi 1, 2, 1/4 berarti 3/4 pi P. Jadi luas maksimumnya itu adalah L, aksen itu 0, turunannya adalah 0. Jadi kita ganti nilai 0 dengan, kita ganti nilai aksen itu luasnya dengan 0, berarti 50 kurang P kurang 3/4 pi P. Ini ada P, kita keluarkan P-nya, berarti 50 dikurang P, supaya keluar berarti 1, min P kali 1 kan ini, berarti ditambah keluarnya 3/4, 3 pi per 4. Kita hanya mencari nilai P, berarti kita pindah ruas, P ini berarti P negatif menjadi positif, dikali 1 ditambah 3 pi per 4 sama dengan 50. Samping, sehingga P sama dengan 50 per 1 ditambah 3 pi per 4. Ini kita kali silang yang di sini di bawahnya, berarti 50 per 1 dikali 4 itu 4 ditambah 3 pi per kali 1 3 pi per bawahnya 1 kali 4 4, berarti sehingga pecahan membagi pecahan berarti 50 dikali 4 per 4 ditambah 3 pi, sehingga P nilainya 200 per 4 ditambah, nggak bisa lagi nih bawahnya, tambah 3 pi. Oke, soal yang terakhir kita disuruh mencari berapa pagar yang dibutuhkan dan dengan syarat lebarnya tidak boleh dari 40 meter. Jadi di sini kita misalkan dulu. Misalkan panjang P, lebar L. Coba perhatikan di sisi kanannya. Di sisi atas itu udah ada nempel gudang. Berarti kita untuk panjang yang di atas ya, sisi atas, kita hanya membutuhkan pagarnya P panjang dikurangi 80. Kenapa? Kita hanya mencari yang garis pinggir yang berwarna biru saja. Total panjang ya, total panjang pagar itu 200 meter. Sehingga kelilingnya ya, berarti ini panjang, ini lebar, ini juga lebar. Ini panjang, ini P dikurangi 80. Sehingga kelilingnya 2 panjang ditambah 2 lebar, berarti kita jumlahkan saja, berarti L. L-nya ada 2 lebar, ditambah bawahnya panjang, ditambah itu yang panjang di atas itu panjang dikurangi 80. Kelilingnya katanya 200, kita masukin 200. 2L, P ditambah P itu 2P, dikurangi 80. Kita pindah ruas, negatif 80 berarti 200 ditambah 80 itu 280. Ya, karena pindah ruas tandanya berubah. 2L ditambah 2P. Kita sama-sama bagi 2, berarti 140. L ditambah P. Kita cari luasnya. Luas kandang. Luas kandang itu adalah panjang kali lebar. Berarti panjang, yaitu kita substitusi P 140 kurangi lebar sama dengan P. Jadi panjang di sini kita ganti ke sini. Berarti 140 dikurang L dikali L. Berarti 140 L dikurangi L kuadrat. Ingat lagi tadi katanya untuk maksimum itu adalah
turunan pertamanya adalah 0. Jadi kita turunkan ini luasnya, berarti terhadap L itu 140 dikurangi 2L. Sehingga pindah ruas, maaf, L-nya kan maksimumnya 0, berarti kita masukin nilai 0, 140 dikurangi 2L, kita pindah ruas itu negatif 2L, pindah ke kiri menjadi positif, berarti 2L sama dengan 140. L sama dengan 140 per 2 sama dengan 70. Namun, karena di sini kita dapatkan itu lebarnya 70, tapi baca lagi soalnya. Katanya, lebarnya tidak boleh lebih dari lebar kandang tidak boleh lebih dari 40 meter. Nah, karena ini kita dapat 70 meter, berarti kita pakai lebar maksimumnya adalah 40, ya. Sehingga panjang itu adalah ya di sini 100 di 140 kurang lebar sama dengan P, sehingga 140 dikurangi 40 sama dengan P. Sehingga panjangnya adalah 100. Jadi ukuran luas maksimum tersebut hanyalah 40 dikali 100 meter. Oke, sekian dulu dari pembahasan turunan fungsi. Part 1 belum masuk turunan trigonometri, tetapi kita sudah mencoba tentang turunan fungsi aljabar dan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak soal-soal turunan bentuk lainnya, nanti kita bakal membahas lagi. Yang ini boleh kalian screenshot. Dan juga yang tadi. Sekian, dan semangat belajar. Bye.